Saudara PT Jingjuang Indonesia diharapkan segera membongkar kapal yang dirakit di tengah hutan, tepatnya di kilometer 102 Kabupaten Nabire, karena disinyalir sebagai tempat pendulangan emas secara ilegal dan tidak mengantongi izin dari pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas SDM. Hal tersebut disampaikan legislator DPRP Papua dari kursi Otsus, John Gobay. Adanya aktivitas yang dilakukan PT Jingjuang Indonesia di kawasan kilometer 102 Kabupaten Nabire untuk merakit kapal di tengah hutan Papua mendapat kecaman keras dari anggota legislator Papua dari kursi Otsus John N.R. Gobay. Menurut Gobay, dirinya telah menyelidiki keberadaan kapal tersebut yang disinyalir sebagai tempat pendulangan secara ilegal. Untuk itu ia harapkan ada perhatian serius dari pemerintah, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten. Jadi terkait dengan kapal keruk yang ada di kilo 102 distrik kilo 100 Kabupaten Nabire, ini dimiliki oleh PT Jingjuang Indonesia. Sesuai dengan kewenangannya itu harus izin diberikan oleh gubernur. Setelah kami cek di dinas SDM, itu izinnya belum ada. Dan sebagai anggota DPR kemarin saya sudah melapor ke Sekda. Dan masyarakat minta agar kapal itu dibongkar. Mengapa harus dibongkar? Karena dalam pengalaman investasi Cina yang ada di Nabire itu tidak menguntungkan masyarakat di Nabire dan di Mepago. Nah, ini sekarang dia menggunakan kapal yang cukup besar. Saya pastikan bahwa lingkungan akan rusak dan rakyat tidak akan senang sejahtera. Yang akan senang kan pasti oknum-oknum saja. Baik itu oknum di masyarakat maupun oknum di pemerintah. Untuk itu saya minta kepada pemerintah provinsi untuk segera turun ke Nabire. Kita memastikan kembali perizinan-perizinannya. Setelah itu pemerintah provinsi mengeluarkan sebuah pernyataan resmi bahwa kalau memang dia tidak punya izin, nyatakan bahwa dia tidak punya izin, kita minta polisi untuk di polis lain. Dan pemiliknya membongkar. Ditambahkan John Gobay, aktivitas penambangan seperti ini kerap terjadi di wilayah Kabupaten Nabire. Oleh karena itu masyarakat juga diminta untuk jeli memberikan izin kepada siapapun yang hendak melakukan eksplorasi. Karena kewenangan memberikan izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat itu gubernur sesuai dengan Undang-Undang 23. Untuk itu kalau saya yakin kalau kita bisa lakukan evaluasi dan penataan, Provinsi Papua akan mendapatkan PAD yang cukup besar dari sektor pertambangan ini. Yang selama ini bukan rahasia lagi, dia hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu. Karena kita yang lengah, kita yang tidak menata dia secara baik.